Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para rawuh pengurus dari Muslimat Nahdlatul Ulama, baik dari kantin MWC atau yang hadir dari anak ranting dan semacamnya, yang hadir tentunya di siang hari ini, yang saya hormati tuan rumah Ibu Ibu Runawati, yang sepertinya saya tidak akan khusyuk ini untuk menyampaikan maaf bahasa karena saya kelihatan baru nyampe kemarin mau ambil satu dari terima kasih. Meskipun buat khusus untuk saya, tapi saya sudah kepikiran ada belum impress saya untuk ibu tuan rumah Ibu Runawati yang saya hormati, stay hadir semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin ada barusan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam ma'unah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, kita semuanya wajib memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan ma'unah serta hidayah kepada kita sehingga bulan Ramadan sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita menuju mati. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aikoh yang sudah sudi mengundang saya. Pengennya Ibu Aikoh saya hadir tiap bulan. Mohon saya ada anaknya, mohon berhalangan karena berjalan saya tak bisa diwakilkan, ya semua anak baik dan juga tak bisa hadir. Dan tentunya tiap bulan ini anggota itu menyetujui. Saya bilang sama Bu Aikoh, yang penting anggota menyetujui. Kalau sama-sama ingin belajar, ayo. Kepada dia kok apa? Iya, betul. Kalau memang kita memang betul-betul mau belajar, ayo. Saya ngomong sama Bu Aikoh pada Ramadan, insya Allah pada waktu itu yang tanpa sengaja kita bertemu. Tanpa sengaja. Bu Aikoh ngomong seperti itu, bilangnya seperti itu. Pengennya gitu ya tiap bulan. Jangan dulu, tanya dulu sama anggota. Kalau sekiranya iya, monggo. Tapi kalau sekiranya tidak, jangan. Karena daunnya abah saya, beradalah kamu di tempat di mana kamu dibutuhkan. Mau dia anggota bunyi. Itu kenapa seperti itu? Saya matur itu kan karena sudah dari menyampaikan. Saya ingat dengan daunnya abah Fatin. Beradalah kamu di mana kamu dibutuhkan. Mau sekiranya bentek membutuh, jangan tulis coba nanti. Karena kalau pas sekiranya kita tidak dibutuhkan, kita ada di tempat itu, maka katanya anak-anak santri wujud buka ada nih. Akhirnya seperti tahu. Kan Robi kita si Robi. Sangat dibutuhkan. Jadi ya tidak apa-apa, monggo. Kalau memang mau setiap bulan monggo. Kalau sekiranya saya dibutuhkan, monggo. Sangat dibutuhkan. Dan tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini
bukan hanya di sini kita berkumpul, tapi matur nuwun kawula. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal Amin. Para rabu saja semua yang hadir, ibu-ibu yang saya hormati, tak panjang lebar untuk menerangkan karena cuaca yang saja panas, mungkin berarti tak sarapan dan jompo. Udah tak sarapan, tapi udah pakai sarapan itu teh sedikit. Kita mau jenang akan jenang. Tapi saya tak panjang lebar. Cuma harapan kita di bulan Syawal ini adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita tetap istiqomah. Amin. Saja. Karena kenapa? Karena dawuh dalam khutbah Jumat, kalau kita dekat dengan masjid, Pak Insya Allah sering mendengarkan. Alamatu qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha 'ala tawbah. Coba dengan yang dekat-dekat dengan masjid, kalau di bulan Syawal ada khutbah, khatib itu biasanya menyampaikan seperti ini. Alamatu qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha 'ala tawbah. Tanda-tanda keterimanya kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan setelah kita melakukan kebaikan tersebut akan tetap kita laksanakan sampai kapanpun. Berarti kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan biasa kita berjamaah, biasa kita bersedekah, biasa kita bangun malam. Yang biasanya tidak pernah bangun malam karena kita bangun sahur untuk makan sahur. Tapi setelah Ramadan meskipun tidak bangun sahur tetap bangun malam untuk kita sholat meskipun 2 rakaat. Berarti tandanya amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Karena kenapa? Kebaikan yang dilakukan kita bulan Ramadan di bulan Syawal tetap dilakukan. Tetap diistiqomahkan. Karena kenapa seperti itu? Maaf ngapunten. Kalau Mbak Hanif tahu, saya pernah menyampaikan di Muslimat di Sumber waktu rukinan. Karena kenapa kita harus melakukan terus kebaikan-kebaikan? Karena maaf, ngapunten. Kebaikan yang kita lakukan kalau seumpama di dalam hati kita ada rasa ingin dilihat oleh orang lain atau tidak ada rasa ikhlas, meskipun kebaikan-kebaikan kita banyak, maka tidak diterima. Tapi ngapunten, meskipun menghadiri acara seperti ini, niatan reuni, niatan halal bihalal, niatan silaturahim, atau niatan kita kumpul-kumpul temu kangen dan semacamnya, tapi ada rasa keikhlasan di hati, maka akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa harus iman ditinggikan? Kenapa harus kebaikan tetap dilakukan? Karena biar iman itu tetap, biar iman terus tetap terjaga. Makle iman tak gampang goyah. Karena semua orang semakin masya Allah aja ke iman karena sulit. Apalagi ketika iman itu diuji dengan kita ada masalah dengan keluarga. Apalagi iman kita diuji ada masalah dengan orang terdekat kita. Luar biasa. Luar biasa. Makanya para rawuh, monggo kalau memang ingin kita itu ingin tahu amal kebaikan kita itu, ayo tetap istiqomahkan kebaikan-kebaikan apapun bentuk. Nah, makanya saya ingat dengan keterangan di dalam kitab, di keterangan kitab Durratun Nasihin, Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini. Ada 3 sebenarnya. Kalau besok kita itu ingin melihat wajahnya Rasulullah, maka ada 3 orang yang bisa melihat. Meskipun kita sebagai umatnya Rasulullah tidak semuanya bisa melihat, cuma dijamin 3 sama Rasulullah. Tapi
tapi tidak saya sebutkan semuanya biar diirit-irit. Kapan lagi? Mau makan kopi tak dulu. Ada 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah besok ketemu Abangki melihat wajah Rasulullah dengan segala kemewahan yang Allah berikan. Karena kenapa? Ngapunten, Rasulullah itu adalah idola kita semua. Rasulullah itu adalah nabi kita semua. Karena Rasulullah, maka dunia dan isi-isinya itu diciptakan oleh Allah. Karena kanjeng Nabi, benar-benar dia diciptakan. Mau tak karena kanjeng Nabi? Allah tidak akan menciptakan. Maka sombong boleh sampai hari ini. Maka meskipun kita banyak baca sholawat, tapi tidak termasuk di golongan orang yang 3 ini, maka kita tidak akan pernah melihat wajah Rasul. Siapa yang 3? Yang pertama adalah orang yang melakukan yang tidak akan pernah melihat orang yang meninggalkan sunnahku. Silaturahim ini adalah sunnahnya Rasulullah. Justru silaturahim entar bertamu bersilaturahim kepada orang yang sudah putus dengan kita. Ini kesimpulan. Enggak dikenal kan? Wah, ya biasa. Oke. Kapan biasa? Dia mah baca bisa. Ayo. Nah, umpamanya ada satu anggota yang tidak pernah menghadiri, tapi pada waktu itu kebetulan ditempati. Alah, tidak usah menyang, itu tidak tahu menyang. Nah ini yang repot. Dikasih kocak silaturahim yang betul-betul silaturahim dan norok lampana Rasulullah, norok sunnah Rasulullah. Dikasih berdua. Dan saya sendiri ini masih ya itu yang jadi tradisi sekarang. Karena tradisinya di masyarakat balas-balasan. Ya seperti itu. Lek wong iku menyang ngomah. Nyanyi. Lek tak tahu nyanyi. Lah, ini yang saya tidak bisa. Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu. Yang kedua, akun liwalidayhi. Meskipun di sini di dunia ini banyak ibu sholawatan, senang dan cinta sama Rasulullah, sering membaca sholawat, dirinya muluk luar biasa. Dari pagi pikirannya sholawatnya sampai beribu-ribu kali. Tapi dia masih berani kepada kedua orang tua. Jangan tanya dia besok melihat wajah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Jadi ini yang nomor 2 ini yang harus ditekankan kepada anak-anak kita agar supaya anak kita itu menghormati dan menghargai kita sebagaimana mestinya. Caranya bagaimana? Ya banyak cara sebenarnya. Banyak cara sebenarnya. Yang paling mujarab kalau ingin kita dihargai oleh anak-anak kita, ingin dihormati, wong tuane dhisik kudu apik. Orang tuanya juga harus terlebih dahulu untuk mengajarkan yang baik-baik, bukan hanya menyuruh, duduk, bukan hanya melarang dan semacam, tapi dirinya harus bisa menjaga sikapnya dengan. 2, wis, jangan lama-lama. 1 lagi. Jadi tadi, Nanggung. Yang nomor 3, yang tidak akan pernah melihat wajahnya Rasulullah dijamin oleh Rasulullah dari keterangan kita turun nasihat. Yang nomor 3 adalah waman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang ketika diri saya disebut di dekatnya orang tersebut, maka orang tersebut tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diam saja. Tapi saya menyebutnya, membalas ucapan sholawatnya orang tersebut dengan di dalam hati saya. Monggo, udah usah bengok-bengok, baca sholawat udah usah bengok-bengok. Tapi orang sekarang trennya kan boten. Senang yang bengok-bengok, senang yang rame-rame, senang yang bersama-sama, senang yang pakai pengeras suara. Kalau tidak kumpul-kumpul, kalau tidak bareng-bareng, kalau tidak pakai pengeras suara, justru malas untuk baca sholawat.
Tapi padahal yang lebih menggetarkan jiwa itu sebenarnya ketika kita sendirian, kita menyebut asmanya Rasulullah, bergetar hati kita. Itu yang namanya cinta, betul-betul cinta kepada Rasulullah. Menreng benya long-long tak manglong tak nyaut apa man kalau naut tuh nakrong ikut merong. Tapi si angin ini adalah yang sendirian, yang dia sering menyebut asma Rasulullah. Apalagi di hari Jumat, keterangan kitab ini kamu hari Jumat pas baca sholawat sampai 100, jadi apa yang nyanyi keberadaan bibir untuk berlebih. Kami terdapat maca 1000 hari Jumat maca 1000 sholawat itu berbeda bibir nanti kok betul mungkin. Nggak usah banyak 100 saja. Dalam hati. 100 saja. Tiap hari Jumatnya iya, tidak apa-apa, monggo. Sempat tiap hari monggo, lebih baik. Sempat tiap waktu monggo, akan juga lebih baik. Kenapa? Karena udah berlebihan itu sungguh manawan. Tidak ada apa-apa. Apabila apa umpama di sebuah gue, apa apabila makin ibadah, wan abejeng avasa, apa sunnah dari Rasulullah. Elah ini, abikir asal kabul sana aja. Pas umpama amal ibadah bersama itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga bersama cuma dua. Kenapa? Syafaat Rasulullah, rahmat dari Allah Subhanahu. Itu saja. Yang buatin amal-amal mudah-mudahan tidak bisa. Si orang tukang tahajud tidak bisa. Orang tahajud tuh pasti itu punya buang-buang kita mesti tahu. Intinya kita beribadah itu cuma mengharap ridho dari Allah. Alaksanaan kipakonan Gusti Allah. Ini nyaman dan takwa. Makanya dua yang berharap masuk besok di akhirat. Ketika kita sudah meninggal, amal-amal kita umpamanya ngapunten, naudzubillah min dzalik, tidak ada yang diterima, maka dua yang kita harapkan, syafaat dari Rasulullah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam ajang silaturahim niatkan yang baik, ikhlas karena Allah. Berangkat dari rumah ikhlas karena Allah. Mungkin karena kan lalu ada yang mau bantuan, ada cairan dana, gosek kafiran. Kalau mau tadi apa-apa, baik, apa-apa. Ayo niatkan yang baik. Kalau ketika niat sudah ditanamkan yang baik di hati kita, insya Allah sekecil ini seorang jika beri berat menuju ke mana, misalnya pokok 2 setengah telur ini berat. Ini kan hadir sini kan seakan-akan tidak ada apa-apanya, dianggap enteng, dianggap enjoy. Tapi kita hadir berkumpul di sini dan baca sholawat dari tadi, ini semuanya sudah mulai dari panjenengan duduk sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya boleh menjadi saya hadir tamukan agar moga pengharapan kita semuanya, kita termasuk dari umatnya Rasulullah yang selalu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan tidak termasuk dari golongan 3 orang yang saya sebutkan yang besok tidak akan pernah dan jamin tak akan pernah berjumpa dengan wajah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ini dan kita termasuk dari umat yang betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Kalau panjenengan saya yang hadir, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Orang tua kita yang masih ada di alam dunia ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Tapi ketika orang tua kita sudah di alam kubur, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima semua ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Rahmati mereka berdua ya Allah. Tapi ketika mereka berdua sudah di alam barzakh, ampuni mereka berdua, kasihi mereka berdua, dan tempatkan mereka berdua di tempat yang terbaik di sisi Al-Jannah ya Rahman. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami semua duduk di tempat ini. Ketika kami sebentar lagi bangun dari tempat duduk kami, jangan biarkan masih ada sisa dosa di antara kami ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kelihatan, dosa yang disamarkan, dosa yang terang-terangan atau dosa yang dirahasiakan. Ampuni kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika kami masih ada dalam masalah ekonomi, masalah keluarga dan semacamnya, berilah jalan keluar bagi kami ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana umur dini wad dunya wal akhirah. Ya alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur ya qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wa wasi'an wa waladan shalihan wa shalihan wa husnal khatimah. Allahumma rizqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'i. Allahumma lakal hamdu. Monggo ikutku. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Insyaallah dengan pertemuan selanjutnya saya akan bawa kitab tersebut, saya terangkan, saya baca dari awal sampai akhir. Jadi ada urutan-urutan yang saya terangkan tentang masalah kemudian kita biarkan. Ngapunten, mohon maaf apabila ada salah kata tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kemanfaatan yang tersedia adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.